Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa rumah bagi keluarga muslim bukan hanya sekedar layaknya rumah makan, di mana rumah hanya berfungsi sebagai tempat pengisi perut. Juga tidak hanya berfungsi sebagai hotel, di mana rumah hanya dijadikan sebagai tempat tidur. Juga bukan hanya panggung humor, di mana hanya jadi tempat bercanda dan berhumor ria dari anggota-anggotanya. Saudaraku, bukan juga sebagai arena panggung politik yang isinya hanya untuk berteriak dan berdebat. Tapi juga bukan kita jadikan sebagai kuburan, di mana penghuninya saling diam dan sibuk sendiri-sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi keluarga muslim, rumah juga merupakan sekolah atau madrasah, merupakan perpustakaan, musola, tempat musyawarah, dan merupakan tempat saling asah, asih, dan asuh. Rumah adalah merupakan pusat atau markas untuk menciptakan muslim unggul dan berkualitas, yaitu muslim yang takwa, sebagaimana yang harus menjadi visi setiap insan muslim yang membangun keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Saudaraku, setiap keluarga muslim juga harus berusaha optimal, sehingga terwujud rasa bahagia dan damai bagi setiap anggotanya. Hal ini merupakan realisasi dari keadaan keluarga yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Rum ayat 21. Saudaraku sekalian, salah satu upaya agar cita-cita keluarga yang samawa dan takwa adalah dengan cara bersama-sama untuk menumbuhkan rasa syukur pada setiap anggota keluarga. Kenapa upaya ini penting untuk dilakukan? Karena hanya dengan adanya sikap syukur pada setiap anggota keluarga, keluarga tersebut akan bertambah kebahagiaannya dan terhindar dari keterpurukan, kesengsaraan, dan azab Allah Ta'ala yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu bersyukur? Keluarga kita perlu bersyukur karena
ada berbagai manfaat dan keuntungan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 5 keuntungan yang akan kita peroleh. Yang pertama, Allah lebih mengasihi kita. Yang kedua, kita lebih menikmati apa yang kita miliki. Yang ketiga, kita kurang fokus pada apa yang kurang yang ada pada kita. Yang keempat, lebih banyak hal yang kita inginkan muncul dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, pada akhirnya kita akan hidup bahagia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur merupakan pengakuan tulus dan kerendahan hati tentang berbagai kebaikan yang telah diterima, terutama berbagai anugerah kenikmatan dari Allah yang Maha Dermawan. Al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil hudu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, asyukru zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarikhihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur adalah manifestasi atau perwujudan atas diterimanya kenikmatan oleh seorang hamba pada lidah atau lisan seorang hamba dalam bentuk pujian dan pengakuan, pada hatinya dalam bentuk kesaksian dan cinta, dan pada anggota tubuh dalam ketundukan dan ketaatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian bisa dikatakan al-i'tirafu bin ni'mati batinan wa tahaddusu bin ni'mati zahiran wa istighlalu ni'mati fi ta'atillahi jalla wa ala. Syukur yang sempurna tatkala kita menjalankan rukunnya yang meliputi 3 dimensi, yaitu menyadari, mengakui, merasakan nikmat anugerah Allah di dalam hati, mengucapkan karunia itu secara lahiriah, dan menggunakan anugerah nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah keluarga yang baik secara spontan maupun insidental ataupun secara terancana atau berkala, selayaknya mereka berkumpul dari seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama melakukan beberapa hal, yaitu antara lain saling melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang ada di bawah mereka yang kurang beruntung dari keluarga kita. Melihat orang-orang yang berada di bawah atau tidak seberuntung kita merupakan salah satu cara efektif untuk membantu kita dalam melatih rasa syukur. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan atau merendahkan nikmat Allah padamu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, saat kita berkumpul dengan keluarga, kita mesti harus menyadarkan kepada masing-masing bahwa kita harus melihat segala sesuatu dari 2 sisinya. Melihat suatu hal dari kedua sisi dapat mendorong seseorang untuk bersyukur dalam kehidupan. Setiap keadaan yang baik atau buruk
memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'asiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan bergaulah kalian dengan mereka para istri secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama anggota keluarga kita sering membaca riwayat dan kisah tentang orang-orang soleh terdahulu. Sebagian dari kita terkadang mengeluh tentang rumah yang sempit, makanan yang kurang enak, atau pekerjaan yang melelahkan. Maka renungkanlah kisah-kisah tentang orang-orang soleh terdahulu, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sedari kecil beliau ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta, rumah dan tempat tidur beliau yang sederhana, kondisi ketika beliau diboikot, bahkan beliau tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya, dan hanya sekedar terpenuhi kebutuhan pokoknya saja, sehingga tidak kelaparan. Yang keempat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, kita mengingat dan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dan keluarga. Semakin sering kita mengingat-ingat dan menghitung berbagai nikmat Allah, maka akan menjadikan kita lebih bersyukur kepadanya. Apapun nikmat yang ada dalam hidup kita, maka kita selalu menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang kelima, tatkala kita berkumpul dengan keluarga, kita harus sadarkan kepada setiap individu keluarga kita bahwa semua nikmat akan ditanya dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hendaknya seorang hamba mengetahui dan sadar bahwa kelak di hari kiamat ia akan ditanya oleh Allah tentang berbagai nikmat yang telah diberikan kepadanya. Apakah ia mensyukuri nikmat tersebut atau malah justru dia mengingkarinya? Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Yang keenam, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sadarkan bersama kepada seluruh anggota keluarga pentingnya kita berdoa agar kita mau bersyukur. Keenam, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya semua anggota keluarga kita diajari dengan sebuah doa dan diamalkan setiap hari agar Allah Ta'ala memberikan rasa syukur kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Muadz bin Jabal dan dia berkata, "Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan padamu, janganlah engkau lupa mengucapkan pada akhir salat sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu,
dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berkumpul dengan keluarga, maka kita harus betul-betul menyadarkan kepada semuanya bahwa apabila kita bersyukur, maka itu merupakan ibadah yang Allah sangat sukai. Qatadah rahimahullah berkata, "Inna rabbakum mun'imun yuhibbus syukra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang memberikan nikmat dan dia sangat mencintai terhadap orang-orang yang bersyukur kepadanya. Innahu yashkuru wa yajibu an subhanahu yuhibbu ayyaskura. Allah gemar untuk bersyukur dengan membalas amalan-amalan hambanya, dan Allah senang untuk disyukuri. Allah pun berfirman, "Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila keluarga kita senantiasa berusaha untuk menumbuhkan 7 cara di dalam menumbuhkan rasa syukur itu, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Sesuai dengan janjinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti kami Allah menambah nikmatmu kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Demikianlah tausiah hari ini dengan tema menumbuhkan rasa syukur dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum